katanya pakai susuk, nama susuknya Kanuragan Linui. Bertujuan susuknya untuk meningkatkan kekuatan dan powernya dia. Makamnya dia digantung. Jadi posisinya mayatnya itu di tengah-tengah begini. Di atas tali, di bawah tali. Pocongnya begini, saya ngeliat mukanya. Mukanya hitam. Jarum gitu. Kayak jarum gitu lah. Ya kayak jarum emas begitu. Cuman itu nggak tahu, katanya ngisinya buat untuk powernya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu maraknya anxiety di kalangan Gen Z. Kan kalau kita dengar di beberapa artikel, anxiety sekarang tuh lebih marak daripada di zaman-zaman dulu ya, karena mungkin tekanan hidup para Gen Z zaman sekarang gitu dan sebagainya. Ternyata ini ada salah satu narsum kita yang bergerak di bidang pengobatan alternatif. Banyak pengalaman di situ, mari kita dengarkan. Dan beliau bisa bilang seorang ahli pengobatan medis dengan jari. Mari kita sambut Fajar Akbar Wiradinata. Ya. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini udah kedua kali di Kumis ya? Iya, 2 kali alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah semua insyaallah. Sehat ya alhamdulillah. Nih, Mas Fajar lagi sibuk apa sih sebenarnya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini paling ya pasien terutama. Lebih ke situ ya pasien. Lebih ke situ lah. Lebih Berarti banyak ke pasien. Makin banyak atau gimana? Alhamdulillah makin banyak yang datang, makin banyak, pokoknya penyakit yang aneh-aneh makin banyak lah pokoknya. Tapi ada yang menarik nih, waktu kemarin itu kan Mas Fajar suka nyeritain, pernah nyeritain yang pengobatan ginjal tanpa operasi. Iya. Itu kan termasuk kontroversi ya? Iya, kontroversi banget itu. Menurut Mas Fajar sendiri tanggapannya gimana? Ya semua balik lagi, semua percayanya larinya kemana. Sebenarnya kan pengobatan saya ini kan kalau bisa dibilang ya sama halnya dengan akupuntur sebenarnya. Cuman bedanya akupuntur kan pakai jarum. Kalau saya hanya cuma pakai jari aja. Penekanannya sama, titik pressure-nya sama. Semua bisa dipelajarin lah, bisa dipelajarin gitu, bisa ya pokoknya semua orang bisa mempelajarinya lah sebenarnya. Tapi kalau yang Mas Fajar tangani sendiri itu yang kasus dengan batu ginjal itu memang alhamdulillah semua sembuh atau gimana? Alhamdulillah semua berangsur sembuh. Mengarah ke arah sembuh lah. Oke. Nah, Mas Fajar sendiri terakhir kan yang kita tahu nih Mas Fajar masih sibuk juga di majelis ya, majelis taklim gitulah ya. Wajian. Sekarang masih Alhamdulillah berjalan. Masih jalan juga ya. Berjalan. Ada hobi lain gak sih Mas Fajar? Hobi paling ini saya sekarang lagi hobi riding. Apa tuh? Ya jalan-jalan aja. Jalan-jalan ke tempat yang belum pernah saya datengin lah. Dan tempat-tempat yang benar-benar belum pernah dijamah sama orang banyak gitu. Oh gitu. Contoh kayak kemarin kayak ke Curug. Pokoknya ada salah satu curug di dekat daerah Sukabumi itu bagus banget. Saya ke sana. Oke. Berarti memang sekarang hobinya lagi hobi riding ya tempatnya begitu. Oke. Nah, mumpung awal tahun nih, Mas Fajar ada project nggak sih di tahun 2026 ini? Project 2026 ini terus terang aja saya mau buka bukan balai sih, tempat inilah pelatihan pengobatan lah. Oh, berarti udah lebih ke ngajar ya? Udah mau lebih ke ngajar sih sebenarnya, cuman ya kalau ada yang mau belajar, ayo. Kalau mau bisa, ayo gitu. Tapi memang secara khusus buka nggak gitu pendaftaran tuh untuk belajar totok petir ini gitu? Ini lagi mau saya rancang sih sebenarnya. Insya Allah mudah-mudahan ini. Saya lagi ngurusin semua perizinannya semua. Oke. Mudah-mudahan deh lancar ya. Amin. Kan doain. Soalnya kemarin sendiri waktu kalau Sobat Kumis tahu ya, waktu off air sesudah Mas Fajar on air nih. Saya ditotok ya di bagian perut. Iya benar, bagian perut. Untuk urusan pencernaan gitu. Iya, dan alhamdulillah memang beda rasanya gitu ya. Walaupun sakitnya setengah mati gitu. Pasti sakit. Nah, nih Mas Fajar, ngelihat dari akun sosial medianya nih rame nih untuk konten-konten yang Mas Fajar suka share nih tentang pengobatan alternatif ataupun
pernah nggak sih kalau pertanyaannya tuh dapat pasien dari sosial media ini gitu? Oh pernah. Kebenaran kemarin judul podcast yang kemarin tuh kan masalah susuk ya. Oh berarti nih yang lebih ke aneh nih ya? Ini yang lebih ke aneh lah pokoknya. Oh, apa nih? Pokoknya saya diundang ke daerah Sumatera, perbatasan Jambi lah, saya nggak mau sebutin nama daerahnya. Oke. Di sana pertama awalnya untuk penyakit medis saya ke sana. Entah kenapa ada salah satu pihak keluarganya dia yang mengaku katanya pakai susuk, nama susuknya Kanuragan Linui. Itu bertujuan susuknya untuk meningkatkan kekuatan dan powernya dia. Karena kan di situ tempatnya itu, daerahnya itu banyak perkebunan sawit dan mayoritas warga di sana kerjanya berkebun sawit. Sawit kan tahu sendiri Mas Oik, satu buahnya aja bisa paling kecil itu 50 kilo setahu saya di sana. Ya berarti emang memerlukan tenaga yang besar nih untuk Memerlukan tenaga yang besar lah untuk angkat itu. Entah gimana caranya dia masang. Dia cerita sama saya dia tertarik pengen ngeluarin lah susuknya itu. si pasien Mas Fajar ini. Dari keluarganya ini. Dia bilang, Terus? bisa nggak Mas? Bisa dikeluarin. Saya bilang bisa, soalnya saya takut kayak teman saya, tetangga saya, dia meninggalnya posisinya digantung. Oh ada yang kayak gitu? Ada di daerah sana. Saya kan orangnya nggak percaya kalau belum saya ngeliat langsung Mas Oik gitu. Akhirnya saya sama keluarganya gitu mengunjungi lah, kayak ziarah gitu. Masuk ke satu ruangan rumah mungkin ukuran 3x2 lah, kecil itu, untuk khusus makamnya dia digantung. Jadi posisinya mayatnya itu di tengah-tengah begini, di atas tali, di bawah tali, pocongnya begini. Saya ngelihat mukanya hitam, bener-bener kayak pocong lukisan pocong di sana lah pokoknya, bener. Saya ngeliat keanehan di daerah itu, makanya dia sedih, dia menyesal, katanya dia pengen gimana Mas, tolongin saya lah, saya jangan sampai kayak begini ya. Saya bilang ya minta ampun sama Allah, saya cuma syariat aja di dunia gitu. Walaupun sampai saya bisa keluarin, saya usahain. Tapi kalau misalkan nggak bisa, Allah alam gimana kedepannya, gimana Allah aja. Berarti memang Mas Fajar nih cuman penyambung sunatullahnya doang ya? Cuman penyambungnya aja gitu. Semua hak hakikatnya ke Allah aja. Tapi so far yang pasien Mas itu berhasil Alhamdulillah. dikeluarin gitu. Alhamdulillah. Ada kesulitan nggak di situ? Kesulitannya pasti ada Mas. Kesulitannya karena kan itu kan udah lebih dari setengah umurnya dia lah, dia pakai susuk itu dari muda lah katakanlah. Itu terjadi kesurupan yang hebat di sana. Selama beberapa jam. Emang susuknya bentuknya seperti apa kalau boleh Susuknya dijelasin? kecil, gimana? Kayak orang Kayak jarum gitu. kayak jarum gitulah, kayak jarum emas begitu. Cuman itu nggak tahu, katanya ngisinya buat untuk powernya dia. Namanya gitu Kanuragan Linui, saya juga baru denger gitu makanya. Ya udah tuh. Entah kenapa salah satu pihak keluarganya itu katanya ngelihat sosok kuda tapi badannya orang di situ. Karena kan saya waktu itu ngobatinnya tuh malam kalau nggak salah, habis ibadah isya lah. Saya ngobatinnya di situ. Mungkin keluar khodamnya lah, khodam dari si susuknya itu keluar lah. Mudah-mudahan keluarga di sana sehat-sehat lah, mudah-mudahan. Amin ya. Ya alhamdulillah kalau endingnya berakhir baik-baik aja gitu dan berhasil ya berarti emang masih banyak nih mungkin yang di rumah yang membutuhkan pertolongan Mas Fajar gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Nah kalau dari selain sosial media sendiri rata-rata pasien Mas Fajar dari mana aja sebenarnya? Dari luar kota ada, dari sekitaran Depok ada, Jabodetabek sih. Masih begitu aja, tapi belum keluar negeri nih berarti. Untuk keluar negeri sih planning kan ada yang ngubungin saya dari Belanda. Karena kan ngurus visanya kan susah. Apa segala macam gitu. Jadi kita komunikasi secara intens, mungkin dia datang sih katanya, mau datang ke sini, mau datang dari Belanda langsung ke sini. Tapi pasien Mas Fajar ini rentan umurnya tuh dari umur berapa sampai berapa gitu? Umur variatif sih sebenarnya. Umur kalau untuk sekarang lebih banyak umur muda Mas Oik sebenarnya. Yang di rate umurnya tuh sekitar 30. Ya di start dari 30 lah. Bahkan kemarin aja umur 22 tahun dia habis pulang kerja dari Jepang kena TB tulang. Umur 22 tahun Mas Oik. TB tulang itu berarti virus ya?
Virus, TB tulang. Dan pengobatan Mas Fajar sendiri seperti apa? Pengobatannya tetap kita ke saraf. Hmm. Kita memperbaiki sistem sarafnya dia, memperbaiki simpul sarafnya. Mungkin ada simpul sarafnya yang rusak, situ kita perbaiki. Dan saya juga nggak menutup kemungkinan kalau misalkan harus lari ke pengobatan dokter, silakan. Kalau mau ke pengobatan saya, ayo gitu. Jadi dua-duanya saya nggak nutup harus ke pengobatan alternatif terus, enggak gitu. Nah, emang pengobatan Mas Fajar sendiri nih harus didatangi langsung atau bisa online gitu, Mas? Kalau saya lebih ke datang langsung sih, maksudnya saya nggak ada pengobatan via online, via video call gitu, soalnya nggak efektif. Oh, berarti memang Mas Fajar harus in touch langsung ya sama. In touch langsung lah, harus datang langsung karena kan saya harus tahu keluhannya, penyebabnya. Iya. Tapi saya cuma penasaran, kan Mas Fajar nih pengobatan alternatif ya. Tentunya di situ bergelut dengan ilmu-ilmu sekitarnya lah ya. Ada nggak sih yang pasien tuh datang cuma ngetes doang Mas Fajar gitu? Oh, ada. Kayak gimana ceritanya? Boleh ceritain nggak? Jadi kayak bukan ngetes sih Mas sebenarnya. Jadi sebenarnya dia bilangnya katanya ada penyakit di sekitaran kepala lah. Katanya dia sering pusing, sering gangguan tidur, katanya sering insomnia, sering dibisikin dengan hal-hal yang katanya bisikin hal gaib lah gitu katanya. Saya obatin mulai dari kaki, dari awal sampai ke kepala. Ternyata dia kurang perhatian sama suaminya. Ada yang ke situ. Ada yang kasarannya yang ngetes ilmu ada. Padahal saya nggak punya apa-apa gitu. Bahkan dilihat sama dia nih, orang katanya sakti ini begini. Memang enggak, saya hanya pengobatan yang bisa dibilang semua bisa belajar, semua bisa. Mas Oik juga kalau mau belajar bisa sebenarnya. Saya sih tertarik sih Bisa. Oh gitu. Tapi kalau boleh dikasih tahu sedikit buat sobat kumis di rumah. Kira-kira tahap awal belajar pengobatan ini seperti apa sih? Tahap awalnya sebenarnya pertama kita harus tahu di mana letak organ tubuh pertama. Itu di mana lambung, di mana pankreas, di mana hati, di mana limpa, di mana usus besar, di mana perut. Nah, itu sebenarnya basic di awalnya di situ. Nanti pengenalan yang namanya, setelah dari situ pengenalan yang namanya sistem saraf, dari mulai dari kaki. Ini apa namanya, ini kegunaan titik saraf di paha untuk kemana, sampai ke tangan, sampai ke detail, sampai ke alis, ke mata. Ada semua. Di sini juga ada sebenarnya pengobatan di sini nih. Dan saya kira tuh yang diperkuat jarinya gitu. Iya, itu mantar nanti itu. Oh, itu. Itu nanti step terakhir lah itu. Oh, itu step terakhir. Itu step terakhir. Nanti kan ada olah nafasnya juga gitu. Itu step terakhir. Oke. Nah, Mas Fajar, kita masuk ke pembahasan nih, maksudnya soal anxiety nih. Kabarnya Mas Fajar juga sering mengalami pasien Gen Z ya yang mengalami anxiety. Nah, ya, pertanyaan saya di sini, anxiety itu kan berhubungan dengan psikologi ya. Iya, kecemasan. Terus gimana Mas Fajar bisa jelasin nggak? Bisa. Kira-kira seperti apa nih pasien-pasien Mas Fajar yang keluhannya tuh anxiety gitu? Keluhannya anxiety ini aja kita menceritakan yang terakhir saya obatin, saya tanganin gitu. Dia itu tekanan dari keluarganya pertama. Dia harus begini, dia harus begitu. Pokoknya gimana caranya dari pihak keluarganya sudah menyiapkan kamu harus jadi seorang dokter sumpama. Dan si anaknya ini dia sadar akan kemampuannya dia tuh pada saat ketemu sama saya. Mas, saya nggak mampu untuk jadi dokter. Terus mau jadi apa? Saya bilang. Ya saya mau jadi orang karyawan biasa aja lah kasarannya gitu. Saya nggak mampu untuk di tahap seperti ini. Dia memaksakan. Setelah memaksakan itu dia timbullah rasa kecemasan yang berlebih, takut mengecewakan keluarganya, takut nanti kalau jadi dokter dia nggak bisa jadi dokter yang bertanggung jawab apa gimana, akhirnya jadilah anxiety itu. Dan yang kedua ini, pasien saya yang kedua ini terus terang aja pernah ada trauma sama kehidupannya dia. Contoh, dia melihat langsung KDRT kedua orang tuanya, itu hati-hati bisa anxiety. Sama masa percintaan itu juga hati-hati.
Berarti memang anxiety itu memang sebabnya sama ya, Sebabnya sama yang suka orang bilang di psikologi kayak inner child ataupun masalah trauma masa Iya, lalu gitu. trauma masa lalu sih sebenarnya. Dan apa hubungannya sama totoknya Mas Fajar Nah, gitu? totok ini yang saya mau bahas sih sebenarnya. Di mana ada salah satu titik saraf yang di kepala itu bisa merelaksasi semua beban-beban masalah yang ada di pundak lah kasarnya yang misalkan saya ini lagi ada masalah seumpama saya tekan di salah satu titik kepala ada di belakang itu merelaksasi. Sebenarnya jatuhnya sih ke hipnoterapi sebenarnya. Saya juga melakukan saya kayak sebuah afirmasi, sugesti yang dimana semua masih bisa diperbaiki, semua masih bisa diobati, semua masih bisa berjalan dengan baik. Cemas juga jangan terlalu, sakit juga jangan terlalu. Dan satu nih saya mau kasih ke pesan lah ke generasi-generasi yang sekarang yang lagi tumbuh besar. Boleh punya cita-cita, boleh punya planning tapi jangan terlalu. Boleh sayang, boleh cinta sama pasangan tapi jangan terlalu. Segala yang berlebihan itu nggak baik sebenarnya. Kuncinya di situ. Oke. Ya, berarti memang Mas Fajar secara nggak langsung bukan cuma totok nih yang dipakai metodenya gitu. Mungkin ke hipnoterapi dan mungkin dengerin keluh kesahnya dia salah satunya itu ya mungkin. Saya harus gini Mas, harus kenal siapa dia, apa masalahnya. Nanti ujung-ujungnya saya nanya ke dia, kamu udah tahu belum siapa diri kamu sebenarnya? Itu pertanyaan terakhir untuk orang anxiety sebenarnya. Ibarat gini Mas Oik, saya pernah baca satu kutipan Ibnu Sina, tulisan sekitar 1000 tahun yang lalu. Badan ini ibarat sebuah kapal. Betul. Ruh ini kaptennya. Badan kan jasad, ruh itu apa? Kaptennya lah kasarnya, bisa dibilang gitu. Sebelum kamu berjalan untuk menuju ke hal yang selanjutnya, kamu sudah kenal belum dengan siapa kaptenmu yang sebenarnya? Itu sebenarnya yang permasalahan sekarang tuh dia belum tahu siapa dirinya dia, tapi dia sudah berani melangkah untuk ke depan. Makanya ada istilah yang katanya anxiety dari inner child. Itu dia belum move ke arah selanjutnya. Ya, belum selesai lah belum ya. selesai dia masih ada, ya benar bisa dibilang dia belum selesai dengan masa lalunya dia. Masih terjebak. Apa yang menurut Mas Fajar tuh kasus-kasus anxiety pasien Mas Fajar nih yang agak sedikit parah gitu? Maksudnya mereka sebelum datang ke Mas Fajar nih mengalami apa dan Mas Fajar ngapain gitu? Itu yang lebih parah sih sebenarnya ada satu masalah keluarga yang paling berat sih Mas Oik sebenarnya. Yang sering kali yang saya tanganin gitu. Masalah keluarga, entah dari kedua orang tuanya maaf nih, selingkuh, apa ketahuan selingkuh, apa gimana, apa KDRT dengan ibunya dia menyaksikan langsung, dia kecemasan berlebih. Jadi sehingga dia punya sistem, jadi gini, otak ini merekam lah gitu, merekam kejadian-kejadian yang dimana menurut badan ini parah nih, ini kasusnya parah. Makanya kita kebanyakan mengingat kejahatan orang daripada kebaikan orang. Benar. Biasanya, setahu saya begitu. Makanya dia selalu mengingat kejahatan-kejahatan yang dilakukan sama orang tuanya, yang dimana balik lagi itu semua kecemasan sebenarnya. Kecemasannya dia lah sebenarnya. Makanya tahap-tahapnya saya untuk menyembuhkannya dia tuh paling ngasih afirmasi, hipnoterapi, paling menguatkan mentalnya dia lah secara utuh gitu. Kita balikan lagi, ayo bisa gitu, tenang, kamu nggak sendiri gitu. Masih banyak kok orang-orang yang sayang yang mau nemenin kamu dengan masalah itu. Okay. Tapi memang biasanya kasus-kasus seperti ini bisa sembuh atau berangsur-angsur sembuh atau gimana Mas Fajar? Bisa sembuh berangsur-angsur sih Mas. Yang paling lama tuh saya ada pasien saya yang udah cukup tua, dia terjebak sama inner child-nya dia. Oh ya? Iya, udah tua, udah bisa dibilang anak 3 tapi masih terjebak di inner child-nya dia. Itu 1 tahun Mas. Saya ngobatinnya dia. Beneran.
Dan itu isi pengobatannya kebanyakan ngobrol mungkin ya. Kebanyakan ngobrol, kasih afirmasi, di mana itu saya ada tahapan kita berdua aja yang ngobrol gitu. Maksudnya gini, kita dalam satu ruangan, saya sama dia berkomunikasi. Entah gimana caranya, entah apa yang dibicarakan, pokoknya tergantung dari si masalah si pasiennya itu. Makanya gini, kalau untuk pasien anxiety saya harus mengenal dia dan dia harus mengenal saya. Ya harus ada deep talk di situ. Harus ada kedekatan batin lah sebenarnya. Oke. Cuman yang memang yang akan jadi permasalahan nih anxiety ini kan sebenarnya beda-beda gitu ya. Iya, yang kita tahu nih. Dan metodenya apakah selalu sama gitu? Seperti itu. Metodenya sebenarnya hampir sama sih semua. Hampir sama ya. Hampir sama. Ada penekanan di titik saraf juga ada. Pokoknya hampir sama lah, tergantung si orangnya ini sudah seberapa parah sebenarnya anxiety itu. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas Fajar, ada nggak sih sebenarnya mahar atau tarif khusus untuk pengobatan anxiety seperti ini? Maharnya paling ongkos transport aja sih paling. Nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang khusus, enggak gitu. Kalau saya balik lagi paling khusus transport aja. Kayak kemarin tuh kan saya ke Makassar gitu kan. Paling yang nyiapin ongkos transport aja gitu selama penginapan saya di sana. Udah. Tapi di sisi Mas Fajarnya sendiri sekarang nih, sebelum melakukan pengobatan ini ada nggak sih ritual khusus gitu ya, mungkin entah berdoa ataupun itu ada. Itu kita berdoa lah, minta sama Allah gimana caranya dimudahkan untuk megang pasien ini. Kita harus tahu gimana, apa yang menjadi penyebabnya gitu. Pokoknya segala sesuatunya minta dimudahkan sih sebenarnya. Minta dimudahin sama Allah aja. Tapi ujung-ujungnya balik lagi ke Allah, gimana Allah aja. Tapi Mas Fajar boleh nanya sedikit nggak? Sebagai istilahnya orang yang bergelut di bidang pengobatan alternatif, kan bisa kata kebanyakan yang saya tahu nih, artikel yang saya baca tuh, sebenarnya manusia itu punya cara sendiri untuk menyembuhkan diri sendiri gitu maksudnya. Itu Mas Fajar bisa jelasin nggak? Itu bisa. Jadi gini, saya pernah baca juga satu kutipan tentang masalah alam bawah sadar kita. Jadi itu intinya gini, kalau kita punya satu penyakit, kalau kita berpikiran sakit, kita akan selamanya sakit. Tapi kalau kita berpikiran ini penyakit bisa kok sembuh gitu, ini masih bisa ada obatnya. Balik lagi, Nabi kan udah bilang segala penyakit masih bisa sembuh kecuali kematian. Nah, saya mengambil intisari dari kata-kata itu. Semua penyakit ada obatnya selama masih punya semangat, selama masih punya mental juang yang kasarannya. Enggak kok, ini penyakit masih bisa sembuh gitu. Bahkan kemarin aja saya ada pasien kanker udah masuk 3C kalau nggak salah. Stadium 3 berarti ya? Stadium 3C, itu udah mau stadium 4. Kanker serviks. Oke, terus gimana? Apa ceritanya di situ maksudnya? Ceritanya gini, dia udah di mana, udah di fase yang kasarannya udah mau hampir nyerah lah. Hopeless lah ya. Udah hopeless banget, udah nyerah banget, udah nggak tahu gimana caranya, ceritanya. Akhirnya saya kasih dia semangat, saya kasih dia pengobatan, saya kasih kata-kata begini, Mbak, kalau berpikiran nggak akan sembuh, Mbak. Tapi Mbak kalau berpikiran ini penyakit masih bisa sembuh, Mbak bakalan sembuh. Saya yakinin lagi. Sebenarnya saya tanemin sugestinya ke dia tuh semangat, intinya Mas Oik. Segala apapun penyakit, kalau kita berpikirannya sakit tuh akan sakit terus, nggak akan ada sembuhnya gitu. Makanya sembuhlah penyakit apapun itu. Saya masih yakin, mau kasarnya maaf saya nggak mengecilkan satu penyakit yang besar, enggak. Segala satu penyakit kalau kita cari obatnya pasti ada obatnya. Nggak mungkin Allah kasih penyakit nggak ada penawarnya, nggak mungkin banget. Saya percaya apa kata Nabi lah pokoknya. Oke. Berarti Mas Fajar nih lebih menanamkan nilai-nilai positif dulu ya ke si nilai positif ini. loh. Makanya kalau misalkan ketemu sama saya, berobat sama saya pasti lebih banyak
ini sih, lebih banyak ngobrol, lebih banyak ketawa sebenarnya kalau ngobatin sama saya. Iya, Lebih banyak ngobrol lah gitu pokoknya. orang sakit kan memang kebanyakan secara nggak langsung tuh psikologinya pasti Iya. terganggu. Makanya itu sebenarnya saya lagi belajar masuk psikologi sebenarnya. Belajar ke situ juga. Lagi belajar sih itu sebenarnya. Tapi kalau saya perhatiin dari obrolan dari tadi nih, pasien Mas Fajar nih kebanyakan berarti perempuan ya? Kebanyakan perempuan sebenarnya. Karena mungkin kenapa tuh Mas? Ada nggak sebab khususnya gitu? Sebenarnya gini, kalau untuk perempuan ya, kalau gini deh, kita ngukurnya sebagai laki-laki aja dulu. Kalau laki-laki kan mungkin kalau ada masalah keluar beres. Keluar ketemu teman ngopi sebentar di warung kopi, kayaknya beres masalah. Oh, iya. Pulang udah lupa. Tapi kalau untuk perempuan, perempuan kan sistemnya dia mengingatnya lebih tajam Mas dibanding kita. Jadi walaupun ada masalah sedikit, dia masih terbebani terus, dia masih ngingat terus, padahal sebenarnya balik lagi sih ke perempuan tuh ininya apa, perasaan sebenarnya. Makhluk perasaan gitu. Kalau kita kan laki-laki makhluk logika. Dia perasaan. Makanya saya nitip pesan ke pasien-pasien saya, kalau ada masalah sedikit apapun lebih baik diceritain lah. Entah kasarannya mau ngomong sama pembantunya, mau sama supirnya, mau sama anaknya kayak kasarannya. Yang penting ngobrol lah. Kalau bisa ngobrol di waktu sepertiga malam itu lebih baik. Itu lebih bagus. Berarti ngobrolnya sama Tuhan dong. Ngobrol sama Allah langsung. Itu lebih baik lah. Lebih bagus. Oke. Nah, terus saya juga mau nanya nih, maksudnya Mas Fajar juga di pengobatan alternatif ini kan berarti sudah cukup berpengalaman ya. Insya Allah. Dan banyak juga oknum-oknum di pengobatan alternatif ini yang mengatasnamakan pengobatan alternatif tapi penipuan. Oh iya. Nah, tanggapannya Mas Fajar gimana? Itu tanggapan saya, orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu menjelekan. Kasarnya gini Mas, contoh kayak saya kan pengobatannya kan saya nggak ada tarif, dan saya bener-bener mungkin sama yang teman-teman saya yang lain gitu, pengobatannya nih pengobatan jujur, dan pengobatannya memang dia ada basic belajarnya lah gitu, ada bukunya gitu. Makanya pada saat ada pengobatan yang menipu begitu, sebenarnya mencoreng nama baik kita orang juga sih sebenarnya gitu. Terlebih dia ujung-ujungnya ke duit itu pasti. Ujung-ujungnya maaf lebih ke buat ngambil si pasiennya itu jadi pacarnya, jadi istrinya bisa. Soalnya ada saya dapat pasien yang kayak gitu. Berarti memang ada ujung-ujungnya sebenarnya. Entah duit, entah dia narik si orangnya itu gitu. Jadiin pacar lah itu hitungannya gitu. Wah, itu gawat itu. Oke. Nah, kalau kebanyakan pengobatan alternatif ini kan selalu ada pantangannya nih. Kalau di Mas Fajar sendiri gimana? Kalau saya pantangannya sih berdasarkan penyakitnya aja gitu. Contoh kayak anxiety kan pantangannya jangan terlalu banyak kafein. Oh, berarti nggak boleh ya? Nggak boleh Mas. Kafein, obat-obatan mungkin ada sebagian yang sudah berobat. Dikasih obat penenang itu jangan terlalu juga. Kan nanti kan efeknya kan di kemudian hari gitu maksudnya. Kafein juga saya selalu menekankan kalau orang penyakit anxiety jangan terlalu banyak minum kopi. Jangan terlalu banyak minum obat-obat penenang gitu segala macam. Lebih baik lebih banyak cerita, lebih banyak keluar jalan-jalan udah. Buang semua itu pikiran. Tapi dari Mas Fajar sendiri nyaranin nggak makanan sesuatu gitu untuk orang anxiety nih? Maksudnya lebih konsumsi ini gitu atau herbal tertentu gitu? Saya lebih nganjurin ke herbal sih sebenarnya, sama ke wangi-wangian kalau untuk ke anxiety. Oh, berarti carilah di mana ya? wewangian yang menurut kamu nyaman, menurut kamu enak, udah pakai aja gitu maksudnya. Cari sebenarnya lebih ke cari ke titik nyaman sih sebenarnya kalau untuk anxiety itu. Udah pertahanin aja kalau udah dapat titik nyamannya itu. Berarti memang beda-beda setiap orang ya? Beda-beda Mas, makanya saya harus tahu dulu nih orang kayak apa gitu, permasalahannya kayak apa, sedalam apa, serumit apa gitu. Makanya kalau pasien anxiety itu saya nggak bisa menjanjikan 1 bulan sembuh, nggak bisa. Saya nggak berani gitu maksudnya. Karena Mas Fajar pelan-pelan ngebangun. Iya, pelan-pelan. Saya harus kasarannya saya ngebangun lagi satu bangunan yang runtuh. Iya, ngebangun orangnya. Ngebangun orang lagi, belum mentalnya, belum ininya. Rumit. Pertanyaannya, pernah nggak sih Mas Fajar ngerasa capek dengan rutinitas mungkin nyembuhin orang atau ini? Maksudnya kan mungkin loadnya terlalu kencang nih atau gimana gitu? Iya, itu manusiawi ya Mas ya. Kalau namanya capek pasti capek gitu. Kalau dibilang bosen
ya bosan, capek lah intinya gitu. Cuman saya mikirnya gini, kalau orang sudah percaya datang ke tempat saya ataupun temuin saya, berarti kan ada satu harapan. Dia memegang satu harapan. Balik lagi ini kenapa saya bisa eh, punya bisa pengobatan ini, karena saya berdasarkan pengalaman pribadi saya waktu pas ibu saya kena kanker payudara. Itu udah stadium 3. Saya datang ke pengobatan alternatif, punya harapan mudah-mudahan bisa sembuh deh gitu kasaran. Karena Allah berkehendak lain, ibu saya meninggal. Jadi makanya saya punya bisa pengobatan ini, belajar pengobatan ini gitu, dan dipercaya sama banyak pasien. Saya merasakan itu, saya merasakan perjuangan dia dulu lah Jadi gitu. pasien itu Ngantrinya punya harapannya juga gitu, berharap ke saya gitu, Mas tolongin begini-begini. Tetap ujung-ujungnya balik lagi saya cuman ikhtiar, jangan menuhankan saya, enggak. Saya cuman bisa ngasih apa yang sedikit saya bisa dan saya mampu, saya lakuin. Selebihnya gimana Tuhan aja yang bekerja udah. Selama masih ada doa dan usaha, insya Allah ada jalan. ada hasil. Saya percaya itu ada hasil. Ada nggak pasien Mas Fajar nih yang bisa dibilang gagal, tidak sembuh gitu? Ada. Sebabnya apa? Sebabnya pertama, dia terlalu menganggap remeh apa yang saya bilang. Kayak misalkan contoh hal begini, misalkan nih kolesterol tinggi semua gitu. Nanti hati-hati kalau misalkan nggak jaga pantang makannya, nggak olahraga, nggak minum air putih, pola tidur nggak diatur, nanti takutnya larinya kemana-mana. Takutnya nanti larinya bisa ke jantung, ke stroke, ataupun pecah pembuluh darah. Akhirnya dia nggak dengerin omongan saya, dia masih dengan kesukaannya dia dengan hal yang seperti itu, akhirnya malah jadi penyakit yang baru buat dia. Jadi Ngeremehin sih sebenarnya. Jadi memang Mas Fajar tuh batasin juga ya orang-orang yang udah terkena penyakit tertentu, yang kalau nggak boleh ini ya nggak boleh gitu. Nggak boleh, ada pantangannya sih sebenarnya. Pantangannya ya sesuai sama yang biasanya dokter juga sama kayak gitu. Sama. Cuman saya lebih mengedepankan kalau bisa olahraga lah gitu loh. Sama aja sih sebenarnya. Lebih ngedepanin ya udahlah pasti sembuh gitu. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi boleh tahu nggak, ada nggak sih herbal tertentu dari Mas Fajar untuk dikonsumsi harian nih buat? Oh harian. Oh harian ada. Hariannya paling saya nyaraninnya tuh madu asli. Madu yang benar-benar masih ada sarang, itu bagus banget. Itulah. Itu ya salah satu. Dan ini saya kasih tips nih, kalau misalkan cara konsumsi madu yang benar kan mungkin sebagian orang langsung dari sendoknya gitu, langsung diminum gitu. Kalau saya punya metodenya, karena saya belajar langsung dari petaninya. Madunya itu dilarutin dengan 1 gelas air. Jadi begitu masuk ke lambung dia langsung dicerna. Makanya lebih cepat efektif begitulah sebenarnya. Manfaatnya lebih banyak diserap langsung. Mas Fajar, untuk kalau buat Mas Fajar nih, saya cuman penasaran nih. Mas Fajar biasa kemarin kan saya juga ditotok nih. Boleh nggak ditotok lagi? Boleh. Untuk tagihan. Iya, cuma soalnya mungkin biar sobat kumis tahu ya gimana. Di tangan boleh. Oke. Ini Mas Fajar, saya mungkin agak sedikit suka pusing. Gitu. Suka pusing. Oke. Ada nggak yang bisa banget. Pertama, ini ada di mana satu titik saraf, penekanannya di sini. Ini untuk pusing pertama di sini. Kalau pusing itu kan berarti kan ada peredaran darah yang tersumbat ataupun ada yang lancar. Pertama tekan dulu di sini. Kita tes dulu. Ini tangannya di sini. Baru megang denyut nadinya. Kita tekan di sini. Kalau ada reaksi berarti ada penyakit. Ya kan nggak bohong nih, maksudnya saya nggak ada penekanan, mungkin mau saya tahu, saya nggak terlalu kencang, nggak terlalu apa juga, standar aja. Ambilnya di sini. Nah, udah, karena ada hitungannya, dia nggak bisa langsung terus. Di sini ada. Sini ada. Nah, di sini nggak pakai park biasa. Sudah. Nyata mana? Ini ada satu. Dan kalau di sini biasanya kalau bisa dibilang apa, totok jari petir biasanya di sini nih suka ada efek kayak kesetrum biasanya. Ini lagi.
balik lagi ke sini. Pusing? Ya udah. Ini maksudnya nggak cuma pusing kayaknya, sering insomnia kayaknya. Di situ bagian-bagian itu. Oh. Di situ aja. Iya tadi nyetrum sih yang di sini. Iya. Itu yang dibilang totok jari petir Dan itu. itu pasti step by stepnya ada ya, kayak tadi nggak boleh berapa kali gitu. Semua ada hitungannya lah, karena kan kita langsung ke simpul sarafnya yang kita benerin. Besok biru nggak nih Mas? Oh enggak, itu aman. Aman kok, aman. Oke. Oke, buat terakhir Mas Fajar, ada nggak saran buat sobat kumis di rumah nih? Mungkin buat yang mengalami anxiety, apa gitu, bisa disaranin apa? Paling pesen saya untuk orang yang lagi anxiety, pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Luangin waktu, luangin pikiran, cari di mana nyamannya, cari di mana tenangnya, jalanin dan dekatkan diri sama Tuhan, udah itu aja. Mau siapapun, mau apapun, anxiety masih bisa sembuh. Udah, itu aja. Oke. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Mas Fajar Akbar Wiradinata kali ini. Semoga ada pengetahuan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan kali ini. Amin. Sekali lagi Mas Fajar, makasih udah mampir ke Kumis. Iya, Mas Oik sama-sama. Pasti ada lagi nih cerita yang lebih seru. Insyaallah, nanti. mudah-mudahan. Sehat Saya selalu sharing, ya, Mas. Iya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Siap. Dan terus update Kumis, Kupas Mistis di YouTube Duluan Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis. Waalaikumsalam.